Pendaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fil secara bahasa dia bermakna gajah. Gajah. Surah Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah karena diterima Nabi pada periode Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah. Sementara ulama menyebutkan surat Al-Fil ini adalah wahyu yang ke-19 yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara secara susunan mushaf dalam Al-Quran, surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105, terdapat pada juz yang ke-30, terdiri dari 5 ayat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian ingin hendak membaca Quran kata Allah, maka mohon perlindungan kepada Allah. Bacaan ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah di awal surat Al-Fil itu bukan bagian dari surat Al-Fil. Ayat pertama surat Al-Fil itu adalah alam tarokai dan seterusnya. Maka fungsi bismillah sebelum ayat pertama itu adalah untuk tanda pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain. Wailul likulli humazatil lumaza sampai ayat 9 fi amadim mumaddada. Untuk membedakan antara surat Al-Humaza dan Al-Fil maka dibatasi dengan basmalah. Namanya basmalah, bunyinya bismillah. Pendaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pada ayat yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tidakkah? Tarokai diambil dari kata taro. Siapa tuh? Ya, alam tidakkah engkau taro melihat kaifa bagaimana fa'ala itu makna yang diperlakukan atau apa yang diperbuat rabbuka oleh Rabb engkau, Tuhan engkau bi ashabil fil terhadap bi ashab itu bisa makna memiliki. Makanya kalau ada orang yang buat acara maka kita sebut dia sohibul, kok sohibul fil? Sohibul haja, atau yang punya acara, yang memiliki acara. Atau sohibul bait artinya yang punya rumah. Maka ashabil fil itu bermakna yang memiliki al-fil gajah. Artinya pasukan bergajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau bahasa kita yang sederhana yang mudah kita pahami, hai Muhammad kata Allah, tidakkah engkau melihat, mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang pasukan bergajah? Kira-kira secara bahasa begitu. Benar-benar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jazirah Arab pada saat itu, ya, dunia saat itu paling tidak ada 2 adik kuasa. Yang pertama ada namanya Persia. Yang kedua ada namanya Romawi. RMW. Terus selalu tebak plat RWH nanti. Ya. Romawi.
Ya, Persia inilah sekarang Iran itu. Nama lain dari Iran itu Persia. Sementara Romawi ini itulah yang termasuk dia Syam dan seterusnya. Ya. Makkah dan sekitarnya itu tidak dibawa kuasa Persia, tidak dibawa kuasa Romawi. Karena Makkah ini tidak ada orang yang melirik saat itu. Padang pasir, bukan lahan pertanian, tandus. Jadi orang tidak peduli. Nah, akan tetapi karena ada di situ bangunan yang sangat-sangat dimuliakan, diagungkan Ka'batullah, walaupun saat itu zaman jahiliyah orang banyak musyrik, tapi Ka'bah ini masih diagungkan. Jadi sekafir-kafir mereka, semusyrik-musyrik mereka, tapi mereka sangat-sangat menghormati dan mengagungkan Ka'bah itu walaupun dia musyrik. Nah, nanti di Romawi ini ada negara namanya Yaman. Ya, Yaman. Ada salah satu kota di Yaman itu namanya Najran. Najran. Ada salah seorang tokoh di situ namanya Zunwas atau Zunuwas. Zunuwas. Dia sempat membunuh orang-orang yang saat itu Nasoro, tapi Nasoronya bertauhid. Mereka beriman. Karena syariat Nabi belum ada. Orang yang betul-betul ikut ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, ini mereka bertauhid. Kan yang dibawa, yang diemban oleh Nabi dan Rasul ini kan sama. Syariatnya saja yang berbeda. Artinya mereka ini bertauhid. Maka sempatlah orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, ribuan orang dibunuh oleh Zunwas ini. Itulah disebut dengan, ya, itulah yang disebut dengan peristiwa, sorry, saya punya catatannya. Mana catatan saya tadi? Inilah yang disebut nanti peristiwa Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Nanti di momen berikutnya nanti akan kita bahas. Karena panjang sekali, tak sampai nanti ke ayat yang akan kita. Intinya terjadilah pembunuhan besar-besaran. Ternyata ada satu orang yang lepas dari maut itu. Mereka ini dibakar hidup-hidup oleh Zunwas ini. Ada satu orang yang bebas. Mengadu dia ke raja tertinggi di Romawi. Sampai kabar nih. Akhirnya Raja Romawi saat itu ya mengutus 2 panglima untuk menyerang Zunwas. Namanya satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang menghancurkan Ka'bah siapa? Abraha. Yang kedua namanya Aryat. Diutus oleh Raja Romawi untuk datang ke Yaman untuk menyerang Zunwas karena dia membunuh ribuan orang yang bertauhid. Sementara Raja Romawi saat itu dia ini Nasara. Dia itu bertauhid. Ya. Akhirnya datanglah Abraha dan Aryat untuk menyerang Zunwas. Akhirnya Zunwas nih tewas. Siapa sekarang yang berkuasa di Yaman? Abraha dan Aryat. Menjadi tangan kanannya
Raja Romawi. Lanjut? Sampai di situ oke? Oke. Gimana, Bun? Raja Romawinya namanya waktu itu Justinian I. Oke? Lanjut? Ketika dalam perjalanan, karena mereka nih sama-sama panglima, mereka merasa sama-sama punya kekuatan. Akhirnya karena jabatan, ributlah orang berdua nih. Antara Abraha dan Aryat tadi. Kata dia, aku nih lebih, artinya tidak ada yang mau jadi, ya istilah kita lah, matahari satu, matahari dua. Ya, ributlah mereka. Kata Abraha dia lebih berhak nomor satu. Kata si Aryat, artinya perebutan kekuasaan. Kata mereka, kata Abraha, aku punya pasukan, kau punya pasukan. Kalau kita berperang, banyak darah yang tumpah nanti. Banyak nyawa yang melayang. Kalau begitu kita duel saja. Siapa nanti yang kalah, berarti gugur, yang menang dia akan menjadi raja. Singkat cerita, duel lah mereka. Kerpak. Lalu Abraha hampir kalah oleh si Aryat. Jatuh si Abraha, sampai muka Abraha itu kena pedang, tersungkurlah si Abraha. Aryat tak sabar untuk merayakan kemenangan. Dalam istilah kita, belum peluit berbunyi lagi, awak dah merayakan. Di saat si Aryat lalai, datanglah si Abraha menusuk dari belakang. Akhirnya tewaslah si Aryat. Oke? Siapa yang jadi penguasa sekarang di Yaman? Abraha. Tangan kanannya si Raja Romawi tadi. Sampailah kabar ke Raja Romawi ini bahwa Aryat terbunuh oleh Abraha. Kira-kira marah enggak? Marah enggak dia? Marah lah. Aku utus kalian berdua jadi panglima sampai perjalanan berkelahi kalian berdua. Akhirnya untung waktu itu enggak ada telepon. Akhirnya bersumpahlah Raja Romawi ini, aku akan datang ke Yaman, menginjakkan kaki ke tanah Yaman, aku gundul, aku botakkan kau, kata si kepada Abraha. Kalau bahasa awaknya, tunggu dan sampai di Yaman, sampai dan di Yaman lah dan injakkan kaki ke Yaman. Kalau bahasa awaknya dan botakkan, nah gitulah bahasanya gitu ya. Nah, artinya dia sangat marah sekali. Si Abraha nih punya IQ di atas rata-rata. Akhirnya dikirimnya surat kepada Raja Romawi. Habis itu dibotakkannya kepala dia. Dikirimnya rambut si Abraha itu. Diambilnya tanah Yaman itu. Dikirimnya ke Raja Romawi. Apa isi surat itu? Wahai sang raja, batalkanlah niat engkau untuk datang ke Yaman. Aku sudah kirimkan rambutku, aku sudah lebih dulu gundul sebelum kau gundulkan. Ini tanah Yaman sudah kukirim, tembuslah sumpahmu, tinjakkanlah kakimu ke tanah Yaman. Aku akan bangunkan engkau gereja yang megah, yang besar, yang tinggi, yang harganya fantastis untuk engkau wahai Raja Romawi. Akhirnya luluh hati si Raja Romawi tadi. Ditengoknya rambutnya sudah gundul. Kalau aku sampai ke Yaman, apa yang mau ku gundulkan lagi? Orangnya sudah gundul. Lalu kalau hanya sekedar ke Yaman membalas sumpah tadi, ini tanah Yaman sudah sampai ke istana dia. Akhirnya dipijakkannya tanah tadi, tak jadi dia datang ke Yaman, diterimanya rambut si Abraha tadi. Lalu Abraha membangunkan gereja yang teramat besar,
tinggi, mewah, nama gereja itu Al-Qulais. Nama gereja itu. Saking tingginya kata para ulama, saking tingginya gereja itu, kalau kita tengok mesti mendongak dan kopiah yang kita pakai ini jatuh. Saking tingginya. Lalu kata si Abraha tadi kepada Raja Romawi, aku akan buat penduduk Makkah yang cinta kepada Ka'bah tadi akan beralih datang ke gereja Al-Qulais, karena gereja Al-Qulais itu jauh lebih mewah, lebih mantap, lebih hebat daripada Ka'bah. Itu singkat cerita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika gereja ini selesai dan kabar ini sampai kepada orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Tentu mereka tidak senang. Lalu dalam beberapa riwayat diceritakan, adalah berangkat orang-orang Quraisy dari Makkah datang ke Yaman, sengaja hanya untuk buang air besar, buang air kecil. Bahkan sampai ada beberapa riwayat, orang-orang dari Makkah itu datang untuk membakar gereja Al-Qulais tadi, yang dibangun gereja tadi, yang dibangun oleh Abraha tadi. Nah, akhirnya Abraha marah, merasa tidak dihargai, usahanya sia-sia, itulah kemudian dia ingin datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dibawanya lah pasukan bergajah itu. Orang Makkah saat itu tidak kenal gajah. Karena di Makkah itu gajah tidak, alamnya tidak bersahabat dengan gajah. Padang pasir kan. Maka beberapa sumber yang kita baca, gajah itu dari Afrika. Tentu kita pernah nengok gajah yang ada di Kasangkulim, yang di kebun-kebun binatang kita. Kita terbayang sama kita besar gajah kan? Dan gajah Afrika itu tidak sebanding dengan gajah Nah, kalau gajah tempat awak udah sebesar itu besarnya, bayangkanlah gajah yang dari Afrika itu. Ada yang mengatakan gajah itu 1 ekor, tapi gajahnya besar. Ada yang mengatakan gajah itu 1 yang besar, 8 yang standar. Ada yang mengatakan gajah itu sampai 12. Bahkan ada yang mengatakan gajah itu sampai 1000 yang dibawa oleh Abraha. Ulama berbeda pendapat terkait jumlah gajah yang datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Saudaraku sekalian, singkat cerita, lalu datanglah Abraha dengan pasukan bergajah tadi. Gajah yang paling besar itu menjadi komandan gajah, itu diberi nama oleh Abraha. Siapa nama gajah itu? Mahmud. Nama gajah itu Mahmud. Ya. Kan ada saudaranya namanya Mahmud kan? Ada. Mahmud itu nama gajah Abraha saat penyerangan kota Makkah. Catat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam perjalanan, orang-orang yang sudah terlanjur mengagungkan Ka'bah mencoba menghentikan serangan dari Abraha ini. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena memang Abraha ini pasukan yang sangat luar biasa sekali kuatnya. Lalu kemudian dalam perjalanan dia menjarah, mengambil barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat. Termasuklah dia mengambil unta, dalam beberapa riwayat itu 200 ekor yang dimiliki oleh kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib. Maka sampailah dia lebih kurang 3,5 kilo dari kota Makkah. Maka tiba-tiba gajahnya itu tidak mau menuju kota Makkah. Maka datanglah saat itu kakeknya Nabi tadi, Abdul Muthalib tadi. Karena saat itu yang menjadi raja di Makkah itu adalah kakeknya Nabi, Abdul Muthalib itu. Maka datanglah Abdul Muthalib kepada Abraha. Dipikir Abraha untuk negosiasi supaya Ka'bah ini jangan dihancurkan.
Lalu kata Abraha, wahai pimpinan tokoh Quraisy, apa hal garangan engkau datang ke sini? Jadi kata si Abdul Muthalib, sebetulnya Abraha ini segan hormat kepada Abdul Muthalib itu karena dia raja saat itu kan. Lalu ketika ditanya apa kata Abdul Muthalib, aku datang ke sini untuk meminta engkau mengembalikan onta-ontaku. Jadi kata si Abraha, aku padahal segan sama kau, kuhormati kau. Aku pikir kau datang untuk nego biar kami tidak menghancurkan Ka'bah. Rupanya raja-raja kau datang cuman meminta onta. Apa jawaban Abdul Muthalib saat itu? Dan ini dinukil oleh ulama-ulama kita. Apa kata Abdul Muthalib? Unta itu milik aku dan aku berkewajiban untuk menjaga dan memintanya. Tapi kalau Ka'bah itu bukan milik aku. Itu pemilik Tuhan kami. Dan dia pasti akan menjaganya. Jadi tidak perlu kami jaga Ka'bah itu. Karena yang punya itu adalah Tuhan. Lalu jawaban Abraha dengan sombongnya, Tuhanmu yang memiliki Ka'bah itu tak akan mampu menghalangi kami untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, singkat cerita bundaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka terus melanjutkan perjalanan. Ketika ingin memasuki kota Makkah, gajah ini tidak mau untuk maju. Datanglah pawang-pawang gajah itu sampai hidung gajah itu ditusuk, sampai dipukul, agar gajah ini bisa melanjut ke... Tapi gajah ini tidak mau. Tapi kalau disuruh putar, arah balik ke Yaman, kencang betul Mahmud nih. Ya dan kawan-kawan dia ini. Tapi untuk melanjutkan ke Makkah itu, gajah itu duduk. Tidak mau dia berjalan. Nah, akhirnya singkat cerita bundaku sekalian ini muliakan Allah, maka turunlah ayat itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan kisah gajah ini sangat terkenal, maka muncullah istilah diberi nama tahun itu adalah tahun gajah. Dan menurut beberapa ulama, Nabi SAW lahir 50 hari setelah kejadian Raja Abraha penyerangan kota Makkah. 50 hari. Lahirlah Nabi SAW. Bundaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah bercerita kepada Nabi SAW melalui wahyunya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad melihat? Taro itu kan melihat. Tapi melihat ini bisa jadi melihat dengan mata langsung. Bisa jadi melihat itu karena diberikan pengetahuan oleh Allah. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah melihat peristiwa ini? Dia belum lahir. Lalu apa makna taro di situ? Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi sehingga Nabi itu betul-betul nampak dengan nyata bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Alam taro kaifa fa. Tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Rabbmu? Rabb sudah kita jelaskan maknanya 3. Ya, dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang memberi rezeki. Bagaimana Tuhan engkau memperlakukan pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah tadi? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kait itu maknanya tipu daya. Tipu daya itu artinya berbuat sesuatu yang dianggap itulah tujuan, padahal bukan itu tujuannya. Itu tipu daya. Tidak sesuai yang ditampakkan dengan tujuan. Maka mereka itu membuat tipu daya kait. Nah, kembali ke kisah tadi. Maka sebetulnya si Abraha ini datang ke Makkah untuk menyerang Ka'bah. Niatnya tidak hanya sekedar menyerang Ka'bah,
tapi lebih daripada itu untuk menguasai Makkah. Karena Makkah saat itu tidak dibawa jajahan Persia, tidak dibawa jajahan Romawi. Maka Makkah ingin diambil oleh Abraha itu. Dapat pula alasan gereja mereka diganggu. Padahal tujuannya bukan itu. Nah, itu maknanya kaid, tipu daya. Maka kata Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang menjadikan tipu daya Abraha pasukan bergajah tadi sia-sia? Tadlil. Tadlil itu makna tidak sesuainya keinginan dengan pencapaian. Maka lupa itu disebut dengan tadlil. Sesat juga disebut dengan tadlil, dolalah. Ya, maka tidak sesuai yang Allah berikan kepada Raja Abraha dengan pasukan dengan apa yang ia inginkan. Karena mereka berusaha untuk menipu daya, tapi ternyata tipu daya mereka itu sia-sia di hadapan Allah. Justru apa yang mereka terima? Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah utus, Allah mengirimkan alaihim kepada mereka tayran, burung yang berbondong-bondong. Ya, jangan sebut lagi burung ababil. Ya, ababil itu bermakna berbondong-bondong. Ada yang menyebut burung itu ketika ditanya Abdul Muthalib itu seperti apa burung yang datang berbondong-bondong itu. Bahkan jawaban Abdul Muthalib, kami selama berada di Makkah tidak pernah melihat burung seperti burung yang datang untuk menyerang Abraha. Jadi kalau ada yang mengatakan burung yang seperti burung merpati, enggak. Kalau burung merpati sering kita tengok. Burung yang berbondong-bondong yang diutus Allah itu kepada pasukan bergajah itu, kata Abdul Muthalib itu, tak pernah seumur-umur kami menengok burung yang datang. Mudah bagi Allah. Ya, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong tadi? Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sijil itu juga bisa bermakna yang sudah tercatat. Jadi burung itu dia membawa, setiap burung itu 3 batu yang panas tadi. 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di paruh. Dan setiap batu itu sudah tercatat mau dialamatkan kepada siapa. Maka tidak mungkin batu yang dibawa oleh burung ini salah alamat. Maka tak dikenal saat itu alamat palsu. Ya, karena jelas dia. Maka tidak ada yang meleset di situ. Sudah tercatat. Ini batu ini untuk Abraha. Ini batu ini untuk kawan Abraha. Ini batu ini untuk Mahmud. Ya, itu sudah tercatat di batu yang dibawa oleh burung yang berbondong-bondong tadi. Ya. Lalu Allah lanjutkan, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya secara khusus pesan yang bisa kita ambil hanya terkait dengan kisah saja. Surah Al-Fil yang berkisah tentang seorang raja yang berkuasa saat itu di Yaman. Dengan ketidaksenangan ada orang-orang yang mengagungkan Ka'bah, lalu dia datang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Tapi tidak ada ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak mengandung pelajaran. Paling tidak ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu diantaranya, Allah melindungi rumahnya tanpa bantuan manusia. Jadi Allah itu lagi-lagi dia tidak butuh kepada kita. Sembahyang kita, Allah tetap kuasa juga.
sembahyang kita tidak akan menambah kemuliaan Allah, kafir kita tidak akan mengurangi kuasa Allah. Jadi sebetulnya kita ibadah nih bukan untuk Allah. Kan kita beranggapan aku nih ibadah nih untuk Allah. Bukan untuk Allah, untuk kita. Allah tuh tidak butuh dah dengan ibadah kita. Maka Allah melindungi Ka'batullah itu seperti yang kita sampaikan pada ayat pekan lalu, falyabudu rabb hadzal bait, yang memiliki rumah. Jadi yang kita sembah itu bukan Ka'bahnya. Sekali lagi saya sampaikan, yang kita sembah itu adalah pemilik Ka'bahnya. Dia yang menyuruh. Maka Allah melindungi rumahnya tanpa bantuan manusia. Kemudian, kekuasaan sebesar apapun tidak mampu melawan kehendak Allah. Sekuat apa lagi Abraha itu? Sebanyak apa lagi Abraha? Tapi dia tidak mampu. Kalau Allah lah yang dilawan, tidak mampu. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa contohnya? Masa iya burung tidak kenapa-napa membawa barang yang panas, lengket di kedua kakinya, di paruhnya? Diterima akal sehat enggak? Akal enggak masuk. Itu dia. Makanya kita kan sering sampaikan, tidak semua perkara yang gaib itu yang mesti diterima oleh akal. Maka kita ada akal, ada iman. Kalau perkara yang gaib itu sering sekali karena tidak diterima akal. Maka menerima itu iman. Tidak ada yang lain. Makanya kalau kita Isra dan Mi'raj lah. Mungkinlah seorang manusia, bahkan dalam hukum fisika, kecepatan yang sekian per detik itu tidak sanggup badan kita ini, hancur. Hancur. Ini Nabi yang tak beribu-ribu, berjuta-juta kilometer, mil, ya, bisa menembus tidak lebih dari 1 malam. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal waktu itu tidak bisa dia terima itu. Karena tidak masuk di akal mereka. Karena akal memang tidak bisa menerima. Itu satu. Yang kedua, ketika pasukan bergajah diserang oleh burung-burung yang berbondong-bondong tadi, masa iya yang kena cuma pasukan Abraham? Tak satu orang pun penduduk Makkah yang kena dengan serangan itu. Kalaulah ada misalnya, tiba-tiba ada orang Iran lari ke Pekanbaru nih. Lalu dengan alasan datanglah orang Amerika untuk membunuh orang Iran nih. Diturunkannya bom ke Pekanbaru nih dengan niat membunuh orang Iran. Apakah yang mati nih cuma orang Iran? Itu menurut akal awak. Begitulah kuasanya Allah. Masuk pasukan bergajah itu ke Makkah, bergabung dia dengan masyarakat Makkah itu, tapi ketika wa arsala alaihim tayran ababil itu sesuai dengan alamat batu-batu ini tadi menuju alamatnya masing-masing. Tak seorang pun masyarakat Makkah yang kena. Itu kuasanya Allah. Yang ketiga adalah kesombongan membawa kehancuran. Tidak ada cerita itu. Kalau tidak hari ini, besok. Tidak besok, lusa. Ya, tidak lusa, pekan depan, bulan depan. Apa yang kita tanam pasti akan itu yang akan kita tuai. Tidak Allah balas di dunia, siap-siaplah di akhirat. Makanya kalau ada orang menganggap kematian itu dari akhir segalanya, padahal kita orang beriman bukan mengatakan kematian itu akhir segalanya. Tapi justru mati itu adalah langkah awal untuk bertemu Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Maka kalau kita merasa di dunia ini banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan, tidak usah berkecil hati. Akan ada masanya nanti pengadilan yang seadil-adilnya, tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kematian itu akhir dari segalanya,
Kasihan dong orang-orang yang terzolimi itu. Yang terbunuh, yang membunuh pula mantan menantu dia. Kira-kira kapan dia mendapatkan pengadilan lagi? Yang diponis ini nanti kan yang tersangka tadi. Hukuman mati, seumur hidup. Jadi kalau bisa lah ngomong yang sudah mati itu, jadi aku nih yang korban ini kira-kira apa yang ku dapatkan? Maka kalau kita merasa terzolimi di dunia, tidak bisa mendapatkan keadilan, yakin dan percayalah. Nanti akan kita bertemu di pengadilan yang maha adil. Bunda-Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu isi kajian kita pada surah Al-Fil ya, terkait tentang seseorang yang memang datang ke Makkah dengan niat menghancurkan Ka'bah, tapi qadarullah karena dengan kesombongannya Allah justru menghancurkan, membuat tipu daya mereka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.